Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Wah, sungguh bersyukur pagi ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan ya. Untuk itu yuk, Lose mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini ya. Ambil sikap yang baik. Karena ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Saat ini kita memulai ibadah kita dengan doa ya. Yuk semua ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, mohon Engkau sucikan, Engkau layakkan kami dan terima setiap puji dan sembah kami. Menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika Dia berjanji, Dia selalu menepati janjinya. Jadi yuk, kita memulai ibadah ini, kita sama-sama nyanyi ya. Janji yang manis kau tak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Sekali lagi ya. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidak akan kulupakan, kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Silakan duduk kembali. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu yuk kita mau sama-sama siapin diri kita. Kita mau buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan ini ya, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi ya, ku buka hatiku untuk firman-Mu.
seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Losi Ivana. Senang sekali ya hari ini Losi Ivana berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kalian semua. Sebelumnya yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tolong Tuhan berkati supaya kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum Lose memulai cerita Lose ingin kalian menonton video berikut ini. Ma, Mika mendapat mobil-mobilan yang bagus saat ulang tahunnya. Apakah itu mobil dengan remote control yang kamu inginkan juga? Ya, yang itu. Dia akan datang dan bermain bersama-sama sore ini. Boleh kan, Ma? Bukankah kamu berjanji pada Ibu Yohana akan bermain bersama Jaka sore ini? Aduh, Peter lupa. Tetapi bermain mobil remote control bersama Mika mestinya lebih menyenangkan daripada bermain bersama bayi. Mungkin. Tapi kamu selalu senang loh saat bermain bersama Jaka. Lagi pula kamu sudah berjanji. Mungkin aku tetap dapat menepati janjiku besok saja. Bolehkah aku menelpon Ibu Yana dan bertanya padanya? Ya silakan. Kalau menurutmu itu berarti menepati janjimu. Baik, Peter akan menelponnya. Tapi Peter berjanji akan bermain bersama Jaka hari ini. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Aku tahu. Peter akan menelpon Mika dan bertanya dapatkah bermain mobil dengannya besok saja. Jadi Peter tetap dapat menepati janji sekaligus bermain dengan mobilnya. Ya, itu yang bagus, Peter. Nah, setelah kalian menonton video tadi, kalian tahu ya, kalau kita sebagai manusia seringkali lupa sama janji yang kita buat sendiri, ya kan? Nah, kalau kalian pernah nggak kalian lupa sama janji yang kalian buat sendiri? Mungkin kalian sudah berjanji sama ibu bahwa kalian akan membereskan mainan atau menata ranjang kalian ya, tapi kalian lupa. Nah, seperti itulah manusia. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Kalau Tuhan, pastilah Dia menepati janjinya. Dia tidak akan pernah lupa dengan janjinya. Nah, begitu juga Lose ingin menceritakan kepada kalian hari ini bagaimana Allah itu sudah berjanji kepada Abraham untuk memberikan Abraham ini keturunan dan membuat Abraham jadi bangsa yang besar. Dan Allah tidak pernah melupakan janjinya itu. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Kita akan membuka Alkitab kita di Kejadian pasal 18. Yuk semua yang di rumah ya, yang dimanapun kalian berada, yang
kalian sedang menonton Lause saat ini, yuk dibuka Alkitabnya. Kita mau memperhatikan bersama-sama dari Kejadian pasal 18. Nah, anak-anak, pernahkah kalian tuh menunggu sesuatu? Misalnya nih ya, kalian itu mau ulang tahun, terus papa mama mungkin menjanjikan sebuah hadiah yang kalian sangat tunggu-tunggu. Nah, kalau sudah begitu kan mungkin setiap hari itu terasa sangat lama sekali ya, karena kalian sudah nggak sabar, ingin menanti kapan janji itu akan diwujudkan. Nah, mungkin begitu juga yang dirasakan Abraham. Abraham menunggu ya, dia menunggu janji Tuhan ini kapan ya Tuhan akan memberikan saya keturunan. Sedangkan waktu itu Bapak Abraham ini umurnya sudah tidak muda lagi ya anak-anak. Umurnya sudah 90 tahun. Nah, di umurnya ke 90 tahunan dia merasa saya sudah tua. Bagaimana saya bisa memiliki anak apalagi keturunan sampai menjadi bangsa yang besar. Nah, Abraham pun bingung ya. Tapi Allah terus mengulangi janjinya kepada Abraham. Nah, kita baca ya di Kejadian 18. Pada suatu hari ketika Abraham itu sedang duduk di pintu kemahnya, dia melihat ada 3 orang yang datang. Wah, Abraham langsung menyongsong ketiga orang ini dan mempersilahkan mereka untuk singgah di kemahnya. Abraham pun segera mempersiapkan ini ya. Dia minta istrinya untuk buatkan roti, lalu dia ambil beberapa makanan juga lalu disuguhkan kepada ketiga orang ini. Nah, ternyata 3 orang ini adalah penampakan Tuhan. Nah, yuk kita lihat di ayat ke-9. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Lalu Abraham menjawab, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan ternyata ibu Sarah itu sedang mendengarkan pada pintu kemah yang ada di belakangnya. Anak-anak, Abraham dan Sarah itu sudah tua ya anak-anak. Abraham dan Sarah itu sudah, ibaratnya kalau sekarang kita bilang itu sudah seperti kakek nenek. Nah, sudah tua sekali ya. Mana mungkin punya anak gitu ya. Sarah berpikir, apakah aku masih bisa punya anak? Nah, lalu Sarah itu tertawa dalam hati ya. Dia nggak percaya. Apa ya bisa aku ini punya anak sedangkan aku sudah setua ini gitu ya. Tapi ternyata, ya kita lihat ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, ibu Sarah menyangkal, "Tidak, aku tidak tertawa." Mungkin karena dia takut ya. Tapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Ya, Tuhan tahu. Bahkan tidak perlu melihat pun Tuhan tahu ya, karena Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Nah, ternyata anak-anak memang Tuhan sungguh-sungguh menepati janjinya. Ishak pun lahir. Ya, jadi benar pada tahun yang kedepannya Abraham dan Sarah memiliki seorang anak. Ya, seperti pada yang sudah dijanjikan, waktu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Coba kalian berpindah ya, buka Alkitab kalian di Kejadian pasal 21. Nah, ayat 3. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, Ishak ini artinya tertawa ya. Anak-anak, Ishak itu artinya tertawa. Tapi Ishak ini adalah penggenapan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan Abraham keturunan dan Dia akan menjadikan Abraham itu sebagai bangsa yang besar. Mereka senang sekali ya, sudah punya anak ya. Mereka senang sekali sudah mendapatkan janji yang ditunggu-tunggu itu ternyata sudah digenapi. Beberapa saat pun berlalu.
Lalu Tuhan pun ingin menguji Abraham. Apakah Abraham masih percaya dan taat kepadanya? Yuk kalian buka lagi ya. Sekarang kita ada di Kejadian pasal 22. Tuhan berfirman kepada Abraham, "Abraham, bawalah Ishak anak yang kau kasih itu, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung di sana." Lalu Abraham menyuruh kedua bujangnya untuk ikut serta ya. Jadi Abraham, Ishak, kedua bujangnya, mereka bawa keledai, mereka bawa kayu bakar, mereka bawa api. Lalu mereka berjalan ya ke tanah Moria itu. Kemudian pada hari yang ketiga, dia sudah bisa lihat tempatnya dari jauh. Dia bilang pada bujangnya, "Tunggulah di sini, aku akan mempersembahkan korban pada Tuhan, kemudian saya akan kembali." Lalu dia pun mengajak Ishak ya. Terus dia suruh Ishak bawa kayu bakarnya dan Abraham membawa apinya. Ishak pun sempat bertanya, "Bapak, di sini sudah ada kayu, sudah ada api. Di manakah korban persembahan itu?" Abraham pun menjawab, "Allah yang akan menyediakannya untuk kita." Kemudian mereka berjalan sampai pada gunung yang sudah ditetapkan itu ya. Kemudian Abraham mendirikan mezbah, menata kayu bakar, kemudian Ishak diikatnya ya, ditaruh di atas mezbah. Lalu ketika Abraham ini mau menyembelih Ishak untuk dijadikan korban bakaran, tiba-tiba terdengarlah suara, "Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu." Abraham jawab, "Ya Tuhan." Tuhan berfirman, "Sekarang aku tahu bahwa engkau percaya dan taat kepadaku." Nah, terus lalu akhirnya Tuhan menyediakan domba, ya. Ternyata ada anak domba di situ yang tanduknya tersangkut oleh semak-semak. Lalu dia melepaskan Ishak dan anak domba itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dari situ Tuhan menguji Abraham dan Abraham tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Anak-anak, waktu itu Ishak ini tidak jadi dikorbankan, ya. Tapi lama sesudah itu ya, kita tahu bahwa Tuhan sudah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sama seperti Allah menepati janjinya kepada Abraham, Allah itu juga menepati janjinya kepada kita. Apa saja yang Allah janjikan kepada kita? Allah berjanji untuk memelihara kita, menyertai kita, juga untuk menyediakan tempat buat kita di surga melalui Tuhan Yesus. Tapi seperti juga ketika Allah memberi janji kepada Abraham, Allah ingin agar Abraham itu tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, demikian juga kita. Kalau Tuhan sudah berjanji pada kita, Tuhan itu juga ingin kita percaya dan taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, kita juga harus belajar kitab suci. Di kitab suci ini Allah menunjukkan kita bagaimana untuk percaya dan taat. Nah, kalian bisa tahu nggak kira-kira Alkitab itu menyuruh kita berbuat seperti apa? Ya, kita harus mengasihi. Kita harus rajin baca Alkitab, berdoa. Nah, kira-kira apa yang tidak Alkitab ini anjurkan untuk kita? Misalnya kita bersikap kasar kepada orang lain, atau kita menyontek, atau kita bicara yang tidak jujur. Itu yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Nah, sampai di sini dulu ya ceritanya Lose hari ini. Ingat juga pesannya Lose. Seperti Allah itu sudah berjanji kepada Abraham, ya, dan dia menepatinya. Demikian juga Allah sudah berjanji pada kita, Dia akan selalu menyertai kita, memelihara kita, dan juga menyediakan tempat bagi kita di surga. Tapi Tuhan ingin supaya kita tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Kita mau ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 10.
1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Seperti Tuhan menepati janji Tuhan pada Abraham, Tuhan juga pasti akan menepati janji Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami selalu percaya dan taat kepada Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak, dari kami kecil sampai kami dewasa nanti. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhan-Mu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan 2 cara. Yang pertama, adik-adik bisa transfer ke rekening GKA Gloria Pacar, atau adik-adik semua bisa scan kris berikut ini. Saat ini ibadah kita sudah mau selesai. Untuk itu yuk semua adik-adik Lose undang untuk bangkit berdiri dan arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Wah, adik-adik keren, bisa mengikuti ibadah dengan baik dari awal sampai akhir. Nah, di akhir ibadah kita ada sedikit pengumuman ya. Yang pertama, Lose mau ajak kalian semua untuk ikut acara kita di minggu ke-4 Oktober nanti, tanggal 27 Oktober, yaitu Special Sunday ya. Jadi bagi adik-adik semua yang masih ikut di rumah, ayo kali ini ikut sama-sama ya di gereja jam 9 di lantai 3. Oke? Jadi ditunggu kehadirannya ya di acara Special Sunday kita tanggal 27 Oktober jam 9.15 di lantai 3. Dan Lose juga terus mengingatkan untuk jangan lupa share video ibadah kita ke teman-teman ataupun saudara kalian yang belum beribadah hari ini, supaya mereka juga bisa sama-sama ibadah dengan kita. Oke? Itu aja pengumumannya. Happy Sunday, God bless you all. Bye-bye.